Buka halaman 1. Pertama, kita membaca kitab karya seorang waliyun min auliyaillah Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, yang ratibnya biasa kita baca disebut Ratibul Haddad. Muqaddimah, kalau kitab yang mengindikasikan ada keberkahan diawali dengan 3 hal: basmalah, sholawat, hamdalah, dan sholawat. Basmalah, hamdalah, dan sholawat. Di sini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad terlebih dahulu memuji Allah dengan sifat-sifatnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah pengasih penyayang. Alhamdulillahil wahidil majid, segala puji tetap bagi Allah, cuma Allah yang pantas dipuji. Segala puji bagi Allah. Al-wahid, yang esa. Al-majid, yang maha agung. Al-jawad, maha pemurah. Ada karim, ada jawad, itu 2 sifat Allah. Al-jawad, yang maha pemurah. Al-wahhab, yang maha memberi. Kalau Al-Wahhab, sifat Allah ini an-nawal qablas su'al, Allah ngasih sebelum diminta. Itu sifat Al-Wahhab. Hambanya belum mengungkapkan hajatnya, Allah udah kasih duluan. Itu sifat Allah Al-Wahhab. Ar-Razzaq, yang maha pemberi rizki. Jadi kita yakin selama Allah bersifat Razzaq, berarti makhluk itu namanya marzuk. Artinya makhluk itu diberi rizki. Sekalipun kafir dikasih rizki. Cuma Habib Abdullah Al-Haddad dalam Nasaih membahas bedanya apa. Allah memberikan jaminan kepada makhluk yang ada di dalam Al-Quran, jaminan rizki. Wa ma min dabbatin illa 'alallahi rizquha, tidak ada satu makhluk yang melata di bumi melainkan Allah jamin rizkinya. Itu namanya jaminan umum. Semua makhluk, manusianya, yang berimannya, yang kafirnya, dikasih rizki. Yang baiknya, yang jahatnya, dikasih rizki. Itu namanya jaminan umum. Sedangkan yang di dalam hadis, talibul ilmi takaffalallahu birizqih, yang menuntut ilmu Allah jamin rizkinya. Itu jaminan spesial. Yang menuntut ilmu Allah jamin rizkinya. Kalau dibilang jaminan spesial, tentu ada keistimewaan. At-taisir ala husulir rizki, Allah kasih kemudahan buat penuntut ilmu mendapat rizki gampang. Di saat orang pontang-panting pergi gelap subuh, pulang malam, ada orang yang ikhtiar usaha pagi-pagi belum zuhur udah pulang. Bahkan pendapatannya bisa lebih daripada yang pontang-panting tadi. Itu namanya taisir, keberkahan Allah berikan. Di hadis cuma menerangkan talibul ilmi. Ini kayak hadirin yang ngaji, Allah jamin rizkinya.
Mudah-mudahan Allah limpahkan pada hadirin rizki yang barokah. Ya. Ada hadis bilang yang ngajarin ilmu Allah jamin rizkinya, nggak ada. Itu cukup dengan disebut yang nuntut ilmu aja Allah jamin rizkinya. Masa yang ngajarin kagak? Itu namanya qiyasun aulawi. Lah kalau yang nuntut ilmu aja dijamin, apalagi yang ngajarin. Nah. Kita lanjut pada sifat Allah. Al-Hannan, Al-Mannan. Al-Hannan, Allah Maha Penyayang. Nabi Yahya sangat sayang sama orang tuanya. Wa hananam biwalidayhi, sayang banget Nabi Yahya kepada orang tuanya, Nabi Zakaria. Nah, kalau di sini lagi berbicara sifat Allah Al-Hannan, yang Maha Penyayang. Al-Mannan, Maha memberi anugerah. Al-Mannan, dari manna yamunnu. Pepatah orang Arab bilang man manna munna. Itu kalau ditulis mim nun mim nun mim nun. Man manna munna, siapa yang suka memberi bakal diberi, yang suka ngasih bakal dikasih sama Allah. Alladzi ba'atsa Muhammadan, Allah yang mengutus Nabi Muhammad khatama anbiya'i, penutup para nabinya, sallallahu alaihi wasallam, birisalatihi, dengan risalahnya. Diutus untuk siapa? Kalau Nabi Musa hanya untuk Bani Israel, Nabi Isa hanya untuk Bani Israel, tapi Nabi Muhammad ila jami'il insi wal jan, kepada seluruh manusia, bukan bangsa Bani Israel lagi, seluruh manusia. Bahkan wal jan, para jin wajib beriman pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anzala alaihil furqan, Allah turunkan kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Turunnya bertahap, turun ke dunianya bertahap selama 22 tahun lebih, 6.666 ayat. Itu Al-Quran diturunkan bertahap. Fihi, di dalam Al-Quran itu hudal linnas, ada petunjuk, pedoman buat manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, juga ada penjelasan daripada petunjuk dan furqan. Furqan itu pembeda antara hak dan yang batil. Ya. Kita lanjutkan di halaman 2. Wa syara'a lahu wa li ummatihi, Allah syariatkan, Allah perintahkan untuk Nabi dan umatnya, ma ausa bihi Nuh wa Ibrahim wa Musa, apa yang Allah wasiatkan dengannya kepada Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa. Apa yang Allah wasiatkan kepada nabi-nabi sebelumnya? La ilaha illallah,
menanamkan tauhid, kagak ada Tuhan kecuali Allah. Baik Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa faddala dinahu, Allah unggulkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala sairil adyan, atas kalian agama-agama. Ya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad semua muslim, akidahnya lurus. Wa ja'alahu akrama khalqihi alaih, Allah jadikan Nabi Muhammad makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Nabi Muhammad Nabi yang paling mulia, padahal Nabi yang paling belakangan, tapi dia yang paling mulia, umat Nabi Muhammad jadi ikut terkatrol, naik menjadi umat yang paling utama dibanding umat-umat sebelumnya. Kata orang Arab, syarafut tabi' bi syarafil matbu', mulianya pengikut tergantung mulianya orang yang diikuti. Yang diikuti Nabi Muhammad, maka pengikutnya pun ikut naik kelas. Dulu ingat nggak, saya perumpamakan beli jeruk satu peti 5 kilo, sortiran punya, harganya mahal apa murah? Mahal, udah boleh pilihan. Sungguh pun udah dipilih satu peti, ada nggak 1-2 butir yang sedikit bonyok? Ada nggak? Ada. Harganya tetap mahal apa murah? Kenapa ikut mahal? Karena bergabung sama jeruk-jeruk mahal. Kita nih ibarat jeruk bonyok, karena yang kita ikutin jeruk mahal tuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ikut terkatrol, ikut naik. Maka disebutkan di sini, wa ja'ala ummatahu khaira ummatin ukhrijat linnas. Allah jadikan umat Nabi Muhammad sebagai sebaik-baik umat yang ditampilkan pada sekalian manusia. Siapa orang pertama yang masuk surga? Nabi Muhammad. Lalu umat siapa yang pertama masuk surga? Umat Rasulullah. Kita umat belakangan, tapi masuk surganya duluan. Yang dipandang siapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cirinya khaira ummah. Kenapa umat Rasulullah disanjung, dipuji sebagai umat terbaik? Yang pertama cirinya yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Mereka beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhir. Sering disebut dalam ayat, dalam hadis, beriman dengan Allah, beriman dengan hari akhir. Itu artinya include 6 rukun iman sudah ada di situ. Beriman dengan Allah, dengan kitab-kitabnya, dengan rasul-rasulnya, dengan malaikat-malaikatnya, dengan takdir baik dan buruknya, beriman dengan hari kiamat. Itu ciri umat yang terbaik. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kedua cirinya wa ya'muruna bil ma'ruf, menyuruh
orang dengan berbuat kebajikan. Ketiga, wayanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Begitulah Allah puji umat Rasulullah, para sahabat, karena mereka melakukan iman pada Allah dan hari akhir, amar ma'ruf nahi mungkar. Ciri berikutnya umat yang khaira ummah, wa yata'awanuna 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolong dalam berbuat baik dan takwa, kompak untuk berbuat baik dan takwa. Wala yata'awanuna 'alal itsmi wal 'udwan, tidak saling tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Wa yuqimunas salata, dan mereka mendirikan salat. Itu yang dibilang umat terbaik, mendirikan sholat. Kenapa enggak membuat satu perlombaan yang edukatif, kelas remaja hafal juz amma, hadiah juara utama sepeda gunung, juara kedua sendal gunung, kan masih ada gunungnya. Juara ketiga manjat gunung. Banyak majelis talim ibu-ibu ya, perlombaan hafal surah Yasin. Oh, ibu-ibu kalau mau ngaji kan baca Yasin, rata-rata pada apa? Kalau bareng-bareng. Kalau sendiri-sendiri bukan kagak hafal, ada ayat yang mirip-mirip muter di situ. Benar nggak? Iya. Kenapa kagak? Kelompok ibu-ibu hafal surah Yasin, juara pertama cincin emas 10 gram. Wah, pada daftar. Juara kedua cincin emas 5 gram. Nah, juara ketiga cincin emas 3 gram. Dia pada daftar. Itu namanya mendorong orang jadi cinta baca Quran. Itu nggak apa-apa, ente sumbang, waduh andilnya besar. Jangan memancing kemurkaan Allah. Udah dikasih nikmat kemerdekaan, euforianya kebablasan. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idzahum mublisun. Ketika mereka udah melupakan nasihat, kami buka pintu kesenangan. Saat mereka euforia lagi pada pesta pora, kami siksa mereka yang tidak diduga-duga sehingga mereka berputus asa. Kita lanjut. Ciri khaira ummah, menegakkan sholat, wa yu'tunaz zakah, menunaikan zakat, wa yatawasawna ala sabri, saling berpesan supaya sabar. Jalanin perintah Allah, sabar. Menghindari larangan Allah, sabar. Diuji dengan musibah, sabar. Wa yujahiduna fi sabilillah, berjihad di jalan Allah, wala yakhafuna laumata laim, mereka enggak takut dengan celaan orang-orang yang mencela, min ahli zaighi wal khidlan, daripada orang-orang sesat dan orang-orang khidlan. Khidlan lawannya taufik. Kalau taufik, kemampuan yang Allah berikan kepada hamba untuk berbuat taat, padahal dia sakit tapi sholat tetap dijalanin, itu namanya dapat taufik. Padahal dia capek, lelah, pulang ngantor, tapi dia tetap hadir ngaji di alam mubarakah, itu namanya dapat taufik. Allah kasih kemampuan dia hadir. Sebaliknya khizlan, kemampuan berbuat maksiat, diajak ngaji susah,
Giliran apa tuh? Lomba gaple, joget karaoke bisa hadir. Lah itu mampu. Itu namanya khizlan. Kemampuan yang diberikan tapi untuk berbuat maksiat. Kita berlindung. Jangan termasuk ahli khizlan. Itulah pembahasan kita masih berkenaan dengan muqaddimah. Moga-moga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin ya arhamar rahimin. Wa aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.